Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Pesisir Barat, Pesibar, menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun, HUT, ke-12 Kabupaten Pesisir Barat, Senin, 21 April 2025. Kegiatan yang digelar di ruang rapat utama DPRD itu dihadiri langsung oleh Bupati Dedi Irawan dan Wakil Bupati Irawan Topani, SH, MKN, serta sejumlah tokoh penting daerah dan provinsi. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Muhammad Emir Lil Ardi, SH, didampingi Wakil Ketua 2M Amin Basri, serta diikuti seluruh anggota Dewan. Hadir pula PJ Sekda Teddy Zatmiko, SKM, SH, MM, staf ahli Gubernur Lampung bidang pemerintahan, hukum, dan politik Ganjar Jationo, jajaran Forkopimda, para kepala OPD, camat, perwakilan tokoh pemekaran, hingga tamu undangan dari kabupaten tetangga. Dalam paripurna tersebut turut dibacakan sejarah perjuangan pemekaran Pesibar dari Kabupaten Lampung Barat, Lambar, pemotongan tumpeng secara simbolis oleh pimpinan DPRD, serta sesi foto bersama. Bupati Dedi Irawan dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat HUT ke-12 kepada seluruh masyarakat Pesibar. Ia menegaskan bahwa peringatan kali ini mengangkat tema Pesibar Semangat yang syarat makna, sejahtera, maju, madani, religius, dan wisata terdepan. Tema ini bukan hanya slogan, tetapi menjadi kompas arah pembangunan daerah, tegas Bupati Dedi. Ia memaparkan bahwa sejahtera berarti pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Maju mencakup perkembangan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi. Madani merefleksikan nilai demokrasi dan kebersamaan. Religius menunjukkan akar moral masyarakat, sementara wisata terdepan menandai optimisme Pesibar sebagai destinasi unggulan. Dalam paparannya, Dedi menyebut Pesibar berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,61% di tahun 2024, melesat dari kondisi krisis saat pandemi COVID-19 tahun 2020 yang mencatat kontraksi 1,18%. Meski sedikit melambat dibanding tahun 2023 yang mencapai 3,42%, capaian itu dinilai progresif. Pencapaian besar lainnya adalah keberhasilan Pesibar keluar dari zona kabupaten tertinggal. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 490 Tahun 2024, Pesibar resmi tidak lagi masuk dalam kategori tersebut. Jadi sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025 Presiden Prabowo bahwa ada efisiensi anggaran dari seluruh anggaran yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, dan insya Allah kami tetap bersama-sama optimis ke depan bagaimana meningkatkan sektor-sektor PAD yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, kita maksimalkan sehingga PAD Kabupaten Pesisir Barat bisa naik signifikan di kemudian hari. Ini kan tema salah satunya sejahtera. Sedangkan Pesisir Barat sekarang masih di kategori kabupaten termiskin. Untuk gebrakan kita kapan itu sejahtera? Ya, tentunya itu kita harus meningkatkan PAD dan melihat potensi semua yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, dan kami berharap seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan minta bantuan orang dari DPRD bagaimana menggali semua potensi PAD Kabupaten Pesisir Barat sehingga semua aset yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini tidak ada yang berhenti. Akan kami efektifkan seluruh PAD, seluruh aset yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sehingga PAD kita akan meningkat. Pak, untuk Pesisir Barat itu sudah 12 tahun. Sedangkan baru saat ini masih juga dalam saat ini proses itu seperti apa, Pak? Mungkin Pak Bupati bisa menjelaskan dan nanti Pak masih Baik, siap. Ini terkait baru rumah prioritas 1 skala prioritas pemerintahan kedepannya bagaimana pemerintahan ini bisa mewujud apa yang jadi ingin masyarakat terkait jalan, dan saat ini kami membangun jembatan yang terputus sementara ini, dan bersama dengan Dandim kita ada program TMND, dan insya Allah dilakukan secepatnya untuk perbaikan jalan, dan saat ini juga kami sudah berkoordinasi dengan pihak TMBS, pihak balai, tinggal menunggu dari komunikasi
komunikasi dari pihak TNBSA. Insya Allah kami akan berusaha secara maksimal bagaimana depannya bisa terwujud dan tidak ada lagi daerah tertinggal di 4 ton yang ada. Untuk Ketua DPR, Pak. Dedi juga membeberkan sejumlah keberhasilan dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Salah satunya, Pemka Pesibar meraih nilai B dalam evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, SAKIP, serta menyabet opini wajar tanpa pengecualian, WTP, dari BPK selama 5 tahun berturut-turut, 2019-2023. Penilaian untuk tahun 2024 saat ini masih dalam proses. Memasuki usia ke-12, Dedi menyebut Pesibar tengah menuju kematangan sebagai daerah otonom. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan kian kompleks. Karena itu, ia menyerukan pentingnya memperkuat gotong royong, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi sebagai kunci menghadapi perubahan zaman. Mengakhiri sambutannya, Dedi mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah berkontribusi dalam membangun Pesibar. Masyarakat serta tujuan kita bersama. Lebih Kabupaten Pesibar ini kan mempunyai visi sejahtera, maju, madani, religius, dan itu dibutuhkan kolaborasi, kerjasama serta komitmen di antara kebijakan. Jadi tentunya diharapkan visi misi program yang berorientasi pada masyarakat tersebut dapat kita perjuangkan secara maksimal. Jadi artinya DPR mendukung semua program yang pemerintah daerah, Pak? Jelas, itu DPR mendukung. Mengapa? Karena kita juga mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan seperti itu. Nah, apabila terdapat program-program pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, tentu fungsi pengawasan itu akan kita jalankan seperti itu. Tetapi kita juga objektif. Apabila program-program tersebut bermanfaat untuk masyarakat, mengapa kita tidak mendukung seperti itu? Cukup ya.